Hai, saya Zai, dan ini adalah alur cerita dari film Maggie 2015. Film yang disutradarai oleh Henry Hobson ini dirilis pada tanggal 22 April 2015. Film ini menceritakan seorang ayah yang selalu melindungi anaknya ketika dunia sudah hancur akibat wabah zombie. Namun ternyata, anaknya juga terinfeksi oleh virus tersebut. Lalu apakah anak tersebut akan dibunuh oleh ayahnya? Jika kalian penasaran, yuk langsung saja ke alur ceritanya guys. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Wade. Ia sedang mengendarai mobilnya. Kemudian ia sampai di sebuah rumah sakit, di mana di rumah sakit itu terlihat banyak sekali orang-orang yang dikarantina karena terjangkit sebuah pandemi virus Necroambulas. Virus ini bisa mengubah manusia menjadi zombie. Wade pergi ke rumah sakit itu dengan tujuan untuk menemui putrinya yang bernama Maggie. Maggie adalah salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit itu. Ya, Maggie juga terinfeksi oleh virus ini. Virus ini mengenai Maggie bermula ketika ada seseorang yang menggigit lengannya. Wade ingin membawa Maggie pulang dan melakukan karantina di rumah. Lalu dokter menyarankan, jika kondisi Maggie parah, maka harus segera melakukan karantina di rumah sakit. Kemudian Wade membawa Maggie pulang. Ia mampir ke sebuah pom bensin dan ke sebuah toko. Namun di sana, sudah tidak ada manusia satupun karena hampir seluruh populasi manusia terinfeksi oleh virus ini. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Maggie disambut oleh ibu tirinya yang bernama Caroline dan kedua adik tirinya, yaitu Bobby dan Molly. Namun Bobby dan Molly harus pergi dari rumah itu, karena ibu mereka takut jika kedua anaknya tertular oleh virus yang ada di dalam tubuh Maggie. Wade dan Caroline sangat sedih melihat apa yang dialami Maggie. Keesokan harinya, terlihat Maggie sedang bersantai menaiki ayunan di halaman rumahnya, sedangkan Caroline memasak sambil memantau Maggie dari dapur. Tiba-tiba, Maggie tersungkur di tanah. Caroline pun berlari menghampiri Maggie yang tersungkur. Kemudian ia membawa Maggie ke dalam rumah. Salah satu jari Maggie berubah menjadi berwarna hitam, kering, dan seperti sudah tidak berfungsi. Caroline panik, kemudian ia menelpon dokter. Ketika ia sedang menelpon, tiba-tiba Maggie mengambil pisau dan memotong salah satu jarinya yang sudah berubah. Ia merasa sangat sedih dan frustasi melihat itu. Kemudian ia berlari keluar rumah. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki dan anak perempuan yang sudah berubah menjadi zombie. Maggie merasa ketakutan. Beruntung, Wade ada di situ dan menembak zombie itu. Malam pun tiba, petugas kepolisian datang ke rumah Wade. Ia ingin menjemput Maggie agar melakukan karantina di rumah sakit. Namun Wade tetap menolak semua itu. Akhirnya petugas kepolisian pun pulang. Keesokan harinya, Wade membawa Maggie ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Maggie. Setelah diperiksa dokter, ternyata virus dari gigitan itu mulai terlihat. Otot-otot di punggung Maggie mulai terlihat dengan warna hitam. Luka gigitan juga mulai melebar dan terlihat semakin parah. Kemudian dokter menemui Wade dan memberitahu bahwa virus menyebar cukup cepat di tubuh Maggie. Dokter menyarankan agar Maggie dikarantina, namun Wade tetap menolaknya. Kemudian Wade dan Maggie pulang ke rumah. Ketika makan malam, Maggie tidak selera dengan makanan yang dihidangkan ibu tirinya. Menurut Maggie, makanan itu tidaklah enak. Agar anaknya merasa senang, Wade juga ikut-ikutan dan memperlihatkan bahwa makanan itu tidaklah enak. Kemudian Maggie menemani ayahnya memperbaiki mobilnya. Mereka menghabiskan malam itu dengan berbincang-bincang dan bersenda gurau. Singkat cerita, ketika Maggie tidur, ia bermimpi bahwa ia digigit oleh zombie. Maggie terbangun, lalu ia melihat lengannya, dan ternyata lengan Maggie telah membusuk dan terdapat belatung di lengannya. Maggie sangat sedih, ia menangis. Keesokan harinya,
Maggie didatangi oleh temannya. Ia mengajak Maggie untuk jalan-jalan keluar dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Ternyata ada satu teman Maggie yang juga terinfeksi oleh virus itu. Kemudian mereka saling membagi cerita tentang asal mula virus menyebar ke tubuhnya. Singkat cerita, ketika Maggie sampai di rumah, kondisinya semakin parah. Matanya menjadi putih. Ia juga mencium bau masakan yang sangat lezat. Padahal, ibu tirinya tidak mencium bau itu. Ia juga tidak memasak apapun. Ya, Maggie mencium kulit ibunya sudah seperti makanan. Setelah Carolyn menyadari, ia merasa takut berada di dekat Maggie. Ketika Maggie berjalan di halaman rumahnya, ia mendengar sesuatu dari semak-semak. Ia juga mencium bau yang sangat lezat. Kemudian ia mencari sumber bau itu, dan ternyata itu adalah seekor rubah yang terperangkap. Maggie sangat ingin memakan rubah itu. Tubuh Maggie sudah tidak bisa dikendalikan, dan ia pun memakan rubah itu. Melihat kelakuan Maggie semakin hari semakin aneh, akhirnya Carolyn pergi dari rumah itu. Hanya Wood yang menemani Maggie di rumah itu. Singkat cerita, petugas kepolisian kembali mendatangi rumah Wood untuk menjemput paksa Maggie agar dikarantina. Namun Wood masih terus menolak, karena ia sangat menyayangi putrinya dan ingin tetap bersama putrinya. Ketika malam tiba, Maggie kehilangan kendali. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya, dan ia berusaha untuk memakan ayahnya sendiri. Wood berusaha menyadarkan Maggie, dan Maggie pun tersadar. Wood sangat sedih melihat anaknya yang hampir sepenuhnya menjadi zombie. Kemudian ia tertidur di kursi. Tiba-tiba Maggie mendekati Wood. Ia mencium ayahnya. Virus sudah menyerang semua tubuh Maggie. Untuk menyelamatkan ayahnya, ia memutuskan untuk bunuh diri. Ia tidak ingin menyakiti ayahnya. Kemudian ia melompat dari atap rumahnya sambil mengingat masa kecilnya dahulu bersama sang ibu. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan channel ini. Juga subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oh iya, jika ada rekomendasi film-film bagus, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa guys.